Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan kajian kita dengan harapan untuk sekali. Silakan bawa isi yang kosong, jangan ada yang sandar depan. Isi yang kosong. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bab fadlul adzan, bab kelebihan orang yang menjadi muadzin. Adzan adalah lafaz ucapan daripada seorang muadzin. Yang mengutarakan adzan disebut dalam bahasa Arab muadzin. Iqamah ucapan qomat. Yang qomat namanya muqim. Muadzin dan muqim, yang adzan dan yang qomat sunnah satu orang. Siapa yang adzan, dialah yang berhak qomat. Apabila orang lain ingin qomat, harus izin kepada orang yang adzan terlebih dahulu untuk memberikan haknya dia. Mirip sebagaimana wilayah kedudukan sebagaimana yang menjadi imam. Yang berhak menjadi imam pertama kali adalah imam rawatib, imam yang ditentukan. Kalau tidak ada imam ditentukan, maka yang paling afdal di sana adalah orang yang asli di sana. Apabila datang seseorang, tidak boleh dia dari luar menjadi imam di tempat orang lain kecuali atas izin atau dipersilahkan. Atau orang-orang lain sudah ngerti bahwa dia ini biasa menjadi imam pada saat tersebut. Dengan syarat bukan berarti dia langsung masuk ke masjid orang menjadi imam. Harus tetap izin dan atas restu dan ridho orang tempatan sana. Ketika kita mau mengambil hak daripada orang yang qomat untuk menjadi orang qomat, maka dianjurkan izin kepada orang yang adzan pertama. Mirip juga sebagaimana siapa yang khatib, dialah yang imam. Sunnahnya seperti itu. Jangan dua orang, lain khatib, lain imam. Kurang baik, kecuali dia udzur khatibnya. Khatibnya apa? Udzur atau khatibnya melihat ada orang alim di sana. Tidak enak dia jadi imam, dia suruh imam. Tapi afdalnya siapa khatib, dia yang jadi apa? Imam. Ini kita bicara afdal, keutamaan. Kalau masalah boleh-boleh saja. Tidak ada hal yang membatalkan sholat, tidak ada membatalkan. Jangan sampai nanti beranggapan, oh ini batal. Bukan, dia tidak batal. Tapi afdaliyah, keutamaan. Supaya nilai pahala kita lebih banyak, lebih besar, karena ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini Imam Nawawi bawakan beberapa hadis dalam bab beliau tentang adzan. Keutamaan daripada orang adzan. Yang adzan sunnah dia dalam kondisi jangan ada hadas. Pas adzan itu jangan dia belum wudhu. Pas manggil orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh atau kurang baik dia adzan tanpa wudhu. Misal dia kebablasan tidur, udah jamnya telat dia adzan, maka dia langsung sebagian orang adzan dulu, belum wudhu. Kalau qomat dia wudhu. Sebagian ada dulu orang dia ngepel dulu, udah waktunya adzan nanti dia wudhu. Tidak boleh. Yang adzan pakai wudhu, tidak boleh tidak pakai wudhu. Jelas atau tidak? Muadzin yang adzan harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Tidak boleh apa? Perempuan. Mirip sebagaimana khatib Jumat, harus laki-laki, wajib. Karena yang Jumatan itu diwajibkan laki-laki.
perempuan di rumah. Jelas ibu-ibu? Kalau ada misal nanti ibu-ibu disuruh jadi khotib karena ibu-ibu pinter ceramah, jangan mau. Jelas? Jangan mau, walaupun ibu-ibu jadi ustazah, jangan pernah mau. Jelas apa tidak? Salat perempuan memang lebih afdal di rumah, apalagi Jumat. Mana lebih afdal dia salat zuhur di rumah sama salat Jumat? Jauh lebih afdal dia salat zuhur di rumah. Apalagi dia mau mimpin jadi imam. Tidak baik dan tidak boleh. Jelas apa tidak? Atau yaitu beranggapan bahwa azan itu memang panggilan Allah, tapi tidak boleh azan kurang baik sambil bergerak-gerak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, misal Allahu Akbar sambil begini tidak boleh. Misal ini, jelas? Tidak ada anjuran dari itu. Mirip sebagaimana khotib, kurang bagus, banyak bergerak. Muadzin itu sunnahnya dia taruh apa? Tangannya di telinga, dua-duanya. Kalau nggak ada, sudah dilepas, jangan satu, lepas sudah. Atau bila tidak ada satu yang pegangin dia mic, nanti taruh tangannya begini bapak. Lihat, jelas apa tidak? Ini afdal, keutamaan taruh. Jari tengahnya, jangan 5 jarinya, nggak bisa masuk. Satu saja. Boleh di dalam, boleh di luar. Kalau di dalam jangan lupa keluarin. Jelas, jangan sampai tidak bisa keluar, bahaya nanti kalau nggak bisa keluar. Selalu kebanyakan ada pembeda. Pembeda bukan berarti tidak adil. Justru dibedakan tanda dilebihkan sama Allah. Karena karakter laki dengan perempuan berbeda-beda. Ketika lahir, bentuk laki sama perempuan sudah apa? Berbeda. Betul apa tidak? Bapak-bapak, betul apa tidak? Bentuk laki, bentuk perempuan baru lahir sudah berbeda. Maka dalam syariat pun, dalam hal menutup aurat berbeda. Kalau perempuan dilebihkan, laki yaitu tentang auratnya tidak sebanyak perempuan. Oh, tidak adil? Bukan. Ini tandanya dia dimuliakan sama Allah. Tidak boleh kita beranggapan bahwa laki perempuan sama. Nggak boleh. Laki perempuan apa? Sama, nggak boleh beranggapan laki perempuan sama. Dari segi rupa saja dia beda. Dari baru lahir dia sudah beda. Apalagi berpendapat bahwa dia sama. Kalau hak, memang ada yang di sini iya, bagi perempuan tidak, bagi laki tidak, ada bagi perempuan, bagi laki iya. Hak, memang ada beberapa hal. Ketika orang tersebut beranggapan nanti mau disama-samakan, sampai misal shaf sholatnya sejajar, nggak boleh. Misal Pak Takmir, Pak Penghulu, di sampingnya nanti perempuan, boleh? Nggak boleh. Jelas apa tidak ini? Nggak boleh. Karena kenapa? Shaf laki-laki paling afdal adalah di depan, dan shaf perempuan yang paling afdal yang paling belakang. Kalau dia maju, berarti dia mau jadi perempuan yang tidak baik. Dia mau menduduki kedudukan laki-laki. Laki-laki pun juga mau menduduki kedudukan perempuan menjadi laki-laki yang tidak baik.
Jelas apa tidak? Yang diatur oleh syariat. Siapa yang ngatur kita? Apa buktinya kita harus menjalankan syariat? Dari kecil kita sudah diazankan pakai syariat, betul apa tidak? Begitu keluar kita dengar syariat apa enggak? Hah? Apa yang kita dengar? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syariat. Siapa yang ngajarin azan? Nabi Muhammad. Syariat. Jangan diubah-ubah, kita bukan Nabi. Syariat itu turun kepada Nabi Muhammad. Nggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada orang merubah-rubah syariat, tidak boleh, jangan ikuti. Oh boleh azan pakai bahasa Indonesia. Loh, kemarin dia diazankan pakai bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Pas dia baru kecil itu. Jelas? Oh boleh sholat pakai bahasa Indonesia? Tidak boleh. Jelas? Tidak boleh. Jelas apa tidak? Syariat. Nah ini syariat ini Bapak Ibu mulai digoyahkan di akhir zaman. Digoyahkan ke kanan ke kiri supaya kenapa orang lepas terputus dengan talinya Nabi Muhammad. Dari mana tali tersebut tersambung? Dari para ulama yang benar. Digantilah talinya jadi tali rapiah. Talinya udah rantai kuat, diganti sama tali rapiah. Jelas? Dan tali rapiah ini tali rapiah yang sudah ketemu di jalan. Kena apa namanya? Kotoran. Itu bapak-bapak mau diikat, disalurkan di sana. Syariat yang dia buat dengan pikirannya sendiri sebagian orang. Jelas? Dengan pikirannya sendiri dia mau buat. Oh begini. Loh, begini dong, dari dulu kita banyak nabi dimontong kalau begini. Jelas apa tidak? Banyak nabi diampenan sudah. Hah? Betul apa tidak? Kalau dia pakai pikiran, nggak perlu saya belajar sampai Yaman. Saya belajar saja sama saya punya ayah. Dulu saya masih ingat. Saya tutup air minum, saya minum. Saya dulu mau pergi umur kelas 2 MTS. Daftar silat. Daftar apa? Silat dulu, saya belajar silat dulu. Tapi 2 hari. Makanya tidak bisa lah, karena belajarnya setengah. Nama orang belajar itu syaratnya kata Sayyidina Ali, tulal zaman, panjang waktunya, nggak bisa sekali 2 kali. Terus baru bisa. Ayah saya ini, saya pergi belajar sama saya punya kakak Habib Husin. Nanti tanya dia ini, saya masih dia ingat. Ayah saya ini paling anti ngasih keluar anaknya maghrib. Maghrib itu paling anti kecuali kebaikan. Gak boleh anaknya keluar maghrib. Yang laki loh, bukan yang perempuan. Izinlah kita berdua mau pergi latihan. Latihan apa? Silat. Latihan apa? Silat. Mau kelahi sama siapa? Ditanya mau kelahi sama siapa? Ntar dulu saya minum. Saya ingat tiba-tiba. Saya bersyukur punya ayah kayak seperti beliau itu. Banyak saya dapat pelajaran dari beliau. Mau apa? Mau kelahi sama siapa? Dikasih izin sekali dulu. Ya sudah. Besok jangan. Saya pergi sama Habib Husin jalan. Di depan perempatan tinggal tuh tabrakan bemo. Jatuh. Bemo yang warna kuning jatuh begitu. Kayak di film-film itu. Ya Allah. Jatuh begitu. Di depan saya langsung saya lihat. Ya Allah. Pergilah sampai sana. Pulang larut malam. Nama seminggu latihan 2 kali. Jarak 3 hari. Kadang-kadang jarak 2 kali. Izinlah saya lagi. Mau latihan kemana? Silat. Jangan silat. Latihan sama abah. Abah saya tiba-tiba bisa silat. Yang latih saya guru yang tidak bersanad. Jelas? Tapi gemasnya lebih gemas dari polisi. Dilatihlah saya tengah malam berdua ini. Guru kita punya ayah.
diajar kuda-kuda. Diajar apa? Kuda-kuda. Sama kami punya ayah. Wallahu alam, ayah saya udah belajar apa enggak dulunya? Belajar silat. Mungkin dulu dia belajar mungkin. Ternyata ajaran kami punya ayah itu lebih lama pelajarannya daripada tempat kami belajar. Apa yang lama? Marahnya itu. Gara-gara banyak salah kita kuda-kuda. Sudah kita kuda-kuda pas, salah sama di depan, tapi dia memberikan pelajaran. Apa yang saya dapat ambil di sana bukan pelajaran silatnya, bahwa kurang baik keluar malam bagi laki-laki maghrib isya. Ternyata ketemu saya jawabannya ketika Habib Salim Asy-Syadzili menyampaikan bahwa sebelum maghrib itu anaknya syaitan dilepas. Makanya orang dulu maghrib orang ngaji, kecuali kebaikan ya, nggak apa-apa. Kalau cari dunia maghrib isya itu jangan. Cari dunia maghrib isya matikan aja api. Jangan bicara dunia maghrib isya. Nah ini Bapak, azan tentang apa? Syariat datang dari Nabi Muhammad. Di akhir zaman banyak mau diubah. Apakah berhasil? Bisa berhasil, bisa tidak. Bagi orang yang ikhlas, dia tidak terkena itu racunnya. Dan inilah yang ditakuti oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu banyak yang dianggap ulama tapi menyesatkan umat. Maka cari ulama yang benar-benar. Justru ulama yang benar kadang dianggap tidak baik. Di akhir zaman. Mari kita dengarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'lamu an-nas ma fi an-nida was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa ayatahimu alaihi lastahimu alaihi walau ya'lamuna fi tahjir lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna fi al-'atamah was-subhi la tuhuma walau habwan. Rawahu Bukhari wa Muslim wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia ini tahu, gimana cara dia tahu? Ditampakkan pahalanya. Rasul udah lihat tuh pahalanya. Ma fi nida, apa yang ada keutamaan bagi orang yang jadi muadzin. Was-saffil awal, dan di shaf pertama. Ini pembahasan bagi laki-laki. Karena kenapa? Yang azan laki-laki dan shaf pertama bagi laki-laki. Jangan bawakan hadis ini untuk umum. Oh boleh ini, shaf pertama perempuan, azan besok perempuan, tidak boleh. Jelas? Tidak apa? Tidak boleh. Tsumma lam yajidu illa, dia tidak akan dapati kecuali mengundi, sampai mengundi, lotre, rebutan. Shaf pertama ini sampai ujung sana sama muadzin, maka mereka rela untuk diundi supaya dapat namanya di shaf yang pertama, saking besar pahalanya. Dan shaf pertama inilah doa Nabi 3 kali untuk bagi shaf yang pertama ini. Dan doa ini sampai saat ini dan sampai kiamat masih berlaku kepada orang yang shaf pertama. Allah maghfir li shafil awal, Allah marham fi shafil awal. Ya Allah ampunkan dosa orang yang di shaf pertama dan rahmati orang di shaf pertama. Maka sunnah orang rebutan dan tidak baik menyila orang. Sila sida situaan. Kata dia, syam. Dia akan mengatakan sida si duluan mau meninggal, maksudnya. Dia masih muda. Masih bisa dia beramal sida. Sida dah duluan ini di sini. Tak boleh. Makruh. Jelas? Makruh pesila orang kecuali di belakang imam ini. Kalau di belakang imam boleh pesila orang, karena kenapa? Yang mengganti imam. Tapi kalau di sini, enggak boleh pesila imam. Enggak boleh pesila orang. Sila enggak boleh, makruh. Makruh. Ingat tuh hukumnya apa? Kadang-kala mohon maaf Bapak Ibu, dia datang duluan, qomat, dia sengaja berdiri di shaf kedua. Dia biarkan orang masuk. Dia ikut ngatur, dia bukan imam. Ayo masuk. Dia bukan imam yang ngatur. Imam itu tidak di shaf kedua. Jelas?
Dia sop kedua ngatai sila cepat. Sini geseran. Enggak, bukan tugasnya dia. Banyak orang ngambil tugas orang lain. Jelas? Ini direbut. Rebutan. Rebutan. Nah, sop pertama. Nanti kita lihat. Jelas? Dianjurkan rebutan. Kalau bisa sambil diundi. Sop pertama. Kalau bisa panjang-panjang masjid montong sampai sana. Sop pertama saja isinya. Dapat pahala besar. Kalau ditampakkan pahalanya, maka rebutan orang. Tapi sayang, ujian di sop pertama ini paling banyak ujiannya, yaitu dibuat rasa malas dan berat hatinya seseorang. Walaupun dia kurus, hatinya diberatkan, berat dia. Walaupun badannya berat, tapi hatinya ikhlas, mudah dia duduk. Justru anak kecil lah yang senang di sop pertama. Kenapa? Karena tidak ada dosanya. Cepat dia mau. Padahal di aturannya dia sop kedua setelahnya. Yang tua-tua nggak senang di sop pertama. Bahkan para imam yang biasa jadi imam nyebar dia. Dia taunya orang jadi imam belakang-belakang, belakang-belakang datang baca. Karena kalau saya sop di belakang, jatuh di bawah saya. Loh, di bawahnya mau jatuh apa, dia mau pertahankan di bawahnya? Tidak boleh. Kalau kita bisa jadi imam, belajar juga jadi makmum yang baik. Dan usahakan di belakang apa? Imam. Pasukan yang terakhir diutus sama Nabi Muhammad, ketuanya namanya Usamah. Namanya apa? Masih umur di bawah 20 tahun sebelum wafat Nabi. Dekat-dekat wafat Nabi. Tiba-tiba di belakang sahabat nih, pembesar sahabat mulai bergerutu. Sebagian orang, masa anak muda yang jadi depan? Pembesar-pembesar sahabat, orang-orang alim. Kedengeran sampai telinganya Nabi, barang siapa yang tidak ridho dengan Usama, berarti tidak ridho dengan keputusanku. Keputusan Rasul berarti tidak ridho dengan keputusan Allah. Jelas apa tidak? Ya. Lalu Rasul melanjutkan di dalam hadisnya, beliau mengatakan, seandainya mereka mengetahui apa yang mereka mengetahui, yaitu di dalam salat subuh dan salat isya. Di dalam salat apa? Subuh dan salat apa? Isya. Maka mereka rela datang ke salat subuh dan isya itu sampai merangkak. Saking besar pahalanya. 3 disebut di dalam hadis ini. Pertama, azan sama shaf pertama. Yang kedua, menunggu salat. Menunggu apa? Salat. Yang ketiga, antara salat subuh dan salat isya. Seandainya mereka tahu pahala salat subuh dan salat isya, maka mereka rela sambil merangkak menuju salat tersebut. Aneh zaman sekarang. Apa yang aneh? Sudah salat laki-lakinya di rumah, malah mengundur waktu salat, bahkan tidak salat. Bukan dia salat di masjid, malah dia salat di rumah, mundur lagi waktunya. Bukan dia tepat waktu. Habis itu kadang sebagian mau dekat waktu setelah sholat itu, sholat yang selanjutnya. Ini menjadi koreksi buat kita. Jangan sampai melalaikan 2 sholat, yaitu sholat subuh dan sholat apa? Isya. Ini sholat paling besar, sholat subuh dan sholat apa? Isya. Pahalanya besar. Terutama yang paling afdal sholat apa? Subuh. Sholat apa? Subuh. Usahakan meramaikan. Dan menunggu waktu sholat. Mereka akan diam, kata Rasul. Di sini mereka akan, kalau ditampakkan, mereka akan diam, rela nunggu sampai kapan azan. Sahabat Nabi itu nunggu koma itu sampai ketiduran. Lama, udah ngantri duluan. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau ada tamu kita mau datang dan orang yang kita tunggu-tunggu mau datang nih, katakan siapa orang penting bagi kita, kita tungguin apa enggak dia? Berjam-jam. Bahkan makanan sudah siap, pakaian yang paling rapi, pakai minyak wangi semua. Tamu yang paling afdal adalah berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan yang memberikan kita rizki, berjumpa dengan zat yang menghilangkan semua masalah kita.
Justru kita mencari masalah kepada orang lain, menyangka di sana tempat penyelesaiannya, padahal tempat penyelesaiannya adalah di Allah. Di Allah. Kita mau mengobati luka kita kepada dokter yang bukan ahlinya. Dia juga sama-sama luka, sama-sama sakit. Bisa nggak dia ngobatin? Sakitnya sama. Misal saya sama Diki sakit. Diki walaupun dia perawat, dia sakit juga. Jelas? Tapi obatnya cuma ada di mana? Allah. Diobatin. Cuma orang banyak jauh dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab orang sering jauh tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Hingga suara azan tuh gak masuk ke dalam hatinya, masuk ke telinganya. Salah satu dosa besar dia kerjain. Dia duduk sambil makan, dengar azan, enggak dia bergerak, kakinya dia tidak bergerak. Atau dia tidak ucapkan, ayo kita sholat, enggak dia ucapkan. Salah satunya ada dosa besar, dia belum taubatan nasuha di dalamnya. Jelas apa tidak? Yang kedua, salah satu sebabnya ada makanan yang haram yang masuk di dalam perutnya. Kalau dia tidak bergerak itu. Yang ketiga, salah satunya dia sering bicara hal yang sia-sia. Duduk-duduk, kebanyakan bicara sia-sia. Itu nanti tidak bergerak sudah hatinya. Kalau dengar azan. 3 sebab. Yang pertama apa tadi? Dosa besar. Yang kedua apa? Ada makanan haram. Yang ketiga, banyak bicara hal yang sia-sia, gak ada manfaatnya. Duduk-duduk boleh, tapi kurangi dikit. Jelas? Jangan tiap hari duduk aja. Subuh duhur asar maghrib isya, subuh duhur asar maghrib isya, duduk aja isi. Jelas? Jelas apa tidak ini pesannya Nabi? Rebutan azan. Kalau di kampung kecuali ada tugasnya ya. Kalau kita pingin azan, dianjurkan kita izin sama yang sudah ditugaskan. Sampai Rasul mengatakan di hadis yang lain, wa an Muawiyah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-mu'adzinu atwalun nas a'naqan yaumil qiyamah rawi Muslim. Sesungguhnya hari kiamat yang paling panjang lehernya adalah para muadzin. Maksudnya apa yang paling panjang lehernya di sini? Bukan paling panjang lehernya, bukan itu. Dulu kita bayangin ya. Oh, paling panjang leher kayak jerapah, berarti bukan itu. Paling banyak pahala dan pengikutnya itu muadzin. Karena semua pahala orang yang azan, yang naik ke dalam sholat tersebut, baik yang masbuk maupun tidak. Yang masbuk jelas dia nggak dengar suara azannya dia. Pokoknya yang sholat sudah, dia dapat pahalanya. Siapa? Muadzin. Makanya muadzin harus dia azan tepat waktu, jangan terlalu tepat. Jelas? Terlalu tepat, belum waktunya azan dia. Separuh di luar, separuh di dalam, nggak boleh. Harus tepat waktu. Jangan salah ketepatannya tersebut. Berapa banyak muadzin gara-gara jam titit azan dia. Padahal belum masuk waktu. Terjadi di salah satu tempat. Jelas? Azan lah dia. Di mana masjid itu? Masjid fulan. Azan lah dia. Belum masuk waktu, berbuka orang puasa. Gara-gara dia tidak salah, dia nggak sengaja, jamnya kelewatan. Jelas? Jamnya apa? Harus belajar waktu. Maka paling banyak pahala itu tempat cari satu kali pekerjaan yang banyak pahalanya. Itu orang pintar. Salah satunya apa? Muadzin. Jadi jangan malu kalau anaknya jadi muadzin, bangga. Karena dia manggil orang salat, semua pahala. Termasuk imam. Kadang sebagian orang dia bangga kalau dia jadi imam. Justru jadi imam dia rebutin. Sebagian orang rebutan jadi apa? Imam. Dan dia paksa dirinya harus jadi imam. Dia langsung aja masuk. Jelas? Dia tidak malu. Dia paksa dirinya jadi apa? Imam. Sebagian orang nggak ada di sini, bagian sana. Jelas? Jelas apa tidak? Jangan direbutkan yang ini. Yang direbutkan cuma 2, azan sama sholat. Kalau bisa masuk.
cepat. Yang kedua, nunggu waktu sholat lama-lama nunggu. Kalau bisa bapak-bapak isya nanti diam di sini nunggu subuh. Bisa apa tidak? Hah? Bisa? Kasih tanya mau ngapain? Saya nunggu subuh. Oh Allah. Ini dikasih hadiah nanti sama Pak Tamir. Betul Pak Tamir? Kasih dia hadiah. Besar pahalanya. Imam Abu Hanifah, saking hebatnya beliau ini, 40 tahun dia sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Jelas berarti dia nunggu sudah itu. Hah? Kita maghrib isya udah 2 kali wudhu. 2 kali kita apa? Bukan tajrid, bukan tajrid ini. Kalau tajrid dia nggak batal berarti. Tajrid dulu wudhu dia nggak batal. Misal kayak sekarang kita ta'lim nih, kan nggak batal wudhu, terus dia ke kamar apa? Dia ke wudhu lagi. Tajrid dia nggak batal, cuma tajrid saja, memperbarui, upgrade. Boleh itu. Tapi wudhu aslinya yang pertama. Ini Imam Abu Hanifah subuh sampai apa? Isya sampai apa? Subuh. Masya Allah. Mudah-mudahan kita ada yang bisa satu aja di sini. Mudah-mudahan ada. Pak Najamuddin langsung geleng kepala, nggak mungkin sudah kata dia. Nggak mungkin. Dia ragukan. Ya Allah, bisa. Jangan meragukan. Berapa banyak orang yang diragukan jadi orang yang istimewa. Berapa banyak orang diragukan, awal mula diragukan, direndahkan sama Allah, ternyata dia yang jadi orang. Gara-gara diragukan. Jangan sering meragukan orang. Jangan sering meremehkan orang lain. Karena kenapa? Kelebihan dia kita nggak tahu. Karena kenapa? Ada kelebihan di dalam dirinya tersebut yang kita nggak punya, lagi ditutupin sama Allah. Gara-gara apa? Gara-gara kita remehkan, terbuka jadi kelebihannya. Bungkusnya terbuka, kita yang buka dia jadinya. Jelas apa tidak? Benar kata dia. Ya sudah. Mudah-mudahan sih dia benar. Amin. Ingat, rebutan apa? Azan. Kalau di musalla kan di sini banyak musalla. Banyak musalla apa tidak? Keliling. Musalla azan di sana, azan antro, jangan tiga-tiganya langsung. Azan sebentar lo ya. Azan kita azan semua tiga-tiga. Nanti komatnya dia bingung. Gimana caranya dia mau komat? Mana saya tempat berjamaah? Dia azan, dia komat, enggak dia berjamaah. Ya. Terutama bulan puasa, banyak azan maghrib tuh pakai radio, nggak boleh. Kalau pemulaan nggak apa-apa, ya untuk menandai, terus dia azan nggak apa-apa. Tapi seterusnya dia pakai, berarti sama komat saja dia pakai, radio saja gitu. Mau bagus betul suara, sama RRI. Terjadi di Jakarta, Bapak. Saya punya ustadz guru. Datang ke masjid itu zuhur, bagus suara azan, dicari muadzinnya tidur. Taruh kakinya di atas meja, ini radio dia taruh mic di sini. Dia setel saja. Mau bagus suaranya. Ternyata yang azan radio, nyambung ke Istiqlal. Jelas? Nyambungnya. Ya Allah. Jelas Bapak Ibu? Dan muadzin sama yang komat nggak boleh jalan. Azan juga nggak boleh jalan. Sebagian orang dia komat sambil jalan. Saya contohin. Dia komat sambil jalan. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan, sambil jalan. Ngejar shaf pertama. Jelas? Nggak boleh. Komat sambil apa? Jalan nggak boleh. Dan azan sama qomat sunnahnya tempatnya berbeda. Ini azan, dia satu saja, ada anunya di besinya Pak Ustaz. Pindah orangnya saja, bukan besinya kita pindah, nggak perlu besi. Orangnya saja. Pindah sedikit. Sunnah azan sama qomat tempatnya apa? Berbeda. Jelas? Sedikit aja. Kalau dia tempatnya sana, pindah sedikit saja. Sunnah. Seperti apa? Seperti habis sholat mau menuju sholat yang kedua. Jelas? Dari fardu menuju sunnah. Sunnah apa? Pindah tempat. Bukan dari sunnah menuju sunnah. Nanti terawih pindah saja. Berapa kali dia pindah? Giliran pindah. Jangan, tetap satu tempat kalau terawih. Dari fardu menuju apa? Sunnah. Azan
Sunnah digabung kata Allah Akbarnya. Tidak boleh satu napas atau dua napas, dua kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua takbir satu napas. Tidak boleh diputus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang azan yang kurang bagus, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah dengar azan seperti ini? Hah? Tidak pernah, baru tidak dengar berarti. Yang azan yang qomat pas di hayy alatain sunnah hadap kanan, walaupun mic-nya enggak bergerak. Hayy 'alas shalah, hayy 'alas shalah ke sana. Hayy 'alas shalah, hayy 'alal falah ke kiri. Hayy 'alal falah gitu. Hilang suara saya Pak Ustaz. Dia enggak apa-apa. Jelas. Saya mau dia bersuara saja, enggak. Jelas, kalau bisa pakai mic beginian. Ini ada mic ini. Jelas. Salah, geser kepalanya. Jelas. Cuma jangan sampai muter betulan. 300 berapa derajat namanya? Iya, muter sedikit aja. Sedikit. Jelas, sedikit aja. Ke kanan hayal salat, hayal falah ke kiri. Jangan sampai kebalik. Ada orang kebalik di azan. Hayya apa duluan itu? Hayal salat. Mana duluan, hayal salat apa hayal falah? Dia kebalik. Jelas. Dia dulu kan hayal falah. Hayal falah. Nah, dia terlanjur. Kata dia. Bisa juga dia temenan hayal falah baru hayal salat. Enggak boleh. Jelas ada di satu masjid dia kebalik. Dia sadar terus pas setelah dia ucapkan. Kata dia dilanjut tukarnya dia jadi tidak boleh. Urutan harus tertib. Jelas. Dan yang azan harus satu orang, enggak boleh dua. Ganti-ganti. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Enggak boleh. Jelas? Min wahidah, dari satu orang. Azan berdiri. Enggak bagus duduk. Jelas? Ada namanya tarji, ini yang paling banyak orang tidak kerjakan sunnahnya. Mengucapkan syahadatain sir sebelum jahar. Ini banyak orang lupakan. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jelas? Sebelum asyhadu alla, ucapkan sendiri dulu kecil-kecil sambil ada bawah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Baru besar. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, begitu. Jangan nyangka, dia ngijai. Bukan, sunnahnya memang begitu. Mengucapkan syahadat sir dulu, baru besar. Namanya tarjih. Namanya apa? Tarjih. Jelas? Ini azan sudah. Jelas? Ya, insyaAllah besok kita sambung. Diusahakan walaupun seumur hidup sekali azan di masjidnya masing-masing. Minta sama muadzinnya izin. Boleh saya azan sekali. Minta. Dia yang qomat juga. Ini sebagian orang dia azan dia mau jadi imam. Ada sebagian orang datang dia duluan, dia jadi azan. Nanti dia jadi imam. Enggak, Pak, tadi. Enggak ada yang nanti jadi. Enggak, banyak yang jadi imam. Sudah qomat saja sudah. Jelas, karena pasangannya azan dia qomat. Jelas, bukan di sini, ada di Masjid Jawa ini pokoknya. Di salah satu masjid. Jelas? Insyaallah besok kita sambung. Mudah-mudahan bisa azan semua. Boleh. Bahkan 3 pun boleh. Jelas? Dia azan, dia qomat, dia imam. Boleh. Ada seorang nama ulama di sana. Kalau enggak saya salah namanya pengarang kitab Bughyatul Murtasyidin. Namanya Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Selama 40 tahun dia azan, dia qomat, dia jadi imam karena dia paling alim. Orang paling soleh. Dia yang mau azan, dia yang qomat, dia yang jadi imam. 40 tahun, 5 waktu. Enggak berhenti-berhenti.
Ada kelebihannya kalau dia 12 tahun dapat pahala besar, ada dalam azan. Dalam apa? Bab tentang azan. 12 tahun. Jelas? Kemudian besar jadi muadzin. Ya, dipersilakan loh kepada bapak, ibu-ibu bagi yang mau bertanya. Ada pertanyaan? Silakan loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi saya dengar bahwa lebih utama ibu-ibu atau wanita sholat di rumah ketimbang di masjid. Iya. Nah, pernah saya dengar ceramah dulu, salah satu ceramah, bahwa kendala daripada orang perempuan sholatnya di rumah karena keamanan gitu kan? Karena apa? Karena keamanan. Terus pertanyaannya? Jadi katanya yang sekarang ini lebih utama Di masjid. di masjid. Balik. Saya mau tanya sama bapak. Lebih aman dulu apa sekarang? Saya mau tanya dulu, Pak. Sekarang, Hah? menurut saya Lebih aman sekarang? Bapak dah hidup zaman dulu, lebih aman zaman dulu. Hah? Lebih soleh orang dulu apa orang sekarang? Jawab dia. Enggak jawab ya? dulu Lebih takut mana orang dulu sama orang sekarang? orang dulu. Kedua, zaman dulu orang kalau maksiat dia mau midang. Saya mau tanya dulu, midang. Dia langsung jumpa bawa anak orang atau ketemu di berugak saling jauhan? Jauh-jauh. Sekarang dia bonceng. Jadi lebih aman mana? Dulu apa sekarang? Dulu. Sekarang dia bawa anak orang. Dia bilang mau pergi terawih, padahal dia tidak terawih. Padahal dia pergi makan bakso. Jelas. Orang dulu kalau dia mau diapelin, dimidangin 20. Orang yang ngapelin di giliran. Jauh-jauh di berugaknya sana. Giliran besok. Mana-mana yang kuat segegernya sudah. Semua pakai minyak. Jelas. Wallahu alam. Betul apa tidak itu? Betul apa tidak itu? Saya tidak hidup soal zaman dulu. Betul? Ibu-ibunya saya mau tanya, betul ibu-ibu? Itu dia korban minyak itu. Ini semua korban minyak. Jadi tahu mana yang aman dulu sama yang sekarang. Jelas? Jauh zaman dulu. Dan terjadi ini sholat di rumah ini, kata siapa? Pas zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar. Dilihat sama seorang sahabiah. Saya lupa namanya. Seandainya Rasul tahu, saya kalau nggak salah Siti Aisyah, maka Rasul akan memerintahkan perempuan-perempuan akan sholat di rumah. Zaman Sayyidina Umar, siapa yang nggak takut dengan Sayyidina Umar? Keadilan, subhanallah. Zaman Sayyidina Umar. Kalau sekarang, kalau dia katakan lebih aman sekarang, siapa bilang? Zaman dulu nih, zaman dulu, nggak ada cerita kota amal hilang. Sekarang CCTV ada, semua ada. Kalau keamanan ya betul, tapi perampokan lebih banyak. Tidak aman. Betul apa tidak? Itu dia. Ada pertanyaan lagi? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, bolehkah anak kecil itu berada di saat pertama? Sebab sering saya lihat orang tua itu melarang anak-anak itu ke saat pertama. Boleh apa tidak? Pertanyaannya boleh apa tidak ini ya? Boleh atau tidak? Ya, bukan pertanyaannya afdal, mana yang lebih afdal. Jelas? Ini pertanyaannya boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Iya, boleh. Boleh. Anak kecil di belakang di saf pertama boleh. Tapi kalau pertanyaannya mana yang lebih afdal, lebih utama, maka saf anak kecil ini di belakang orang-orang dewasa, itu lebih afdal. Jelas? Tapi pertanyaannya apakah boleh? Boleh. Apalagi kalau dia duluan, misal udah komat, anak kecil udah duluan saf, tidak boleh orang dewasa muda. Nih masih anak-anak, dia masuk terus, orang udah dapat rakaat, dimundurkan, batal salat orang dibuatnya. Jelas, dia mau masuk, ini batal, dia masbuk. Jelas? Boleh anak kecil. Kalau pertanyaan
Tapi afdal dia di belakang orang-orang dewasa, dan kalau bisa ada penjaganya, ada yang jagain. Orang-orang dewasa diapit, jangan main-main. Jelas, karena anak kecil ini kadang-kadang sering main-main kalau ketemu temannya. Jelas, kalau ketemu, karena anak kecil ini karena dia lihat belum diperkenalkan masjid, dia lihat lapangan kayak model apa? Tanah lapang, dia lari. Nah, seperti itu. Ketemu temannya saling injak. Jelas, tapi kalau di sampingnya ada bapaknya, nggak mungkin dia injak kaki bapaknya. Tidak mungkin. Jelas, nggak mungkin. Jelas? Iya. Ada pertanyaan lagi? Silakan Diki. Apakah ada dalil atau hadis yang mengatakan anjuran kalau hayya 'alas shalah menyebut Asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu? Jelas? Tidak ada dalil. Begitu ucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tiup kuku, marhaban bi habibi ya Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ada anjuran dari ulama, ya. Dari mana? Dari ulama. Kalau dalil tidak ada. Siapa yang Ustaz lihat langsung? Semua ulama di Yaman semua begitu. Begitu asyhadu anna Muhammad Rasulullah, semua tiup tangannya. Ada doanya, bukan tiup-tiup saja. Dia baca marhaban bi habibi ya Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, barang siapa yang baca ini maka tidak akan sakit mata. Jelas? Tidak sakit mata. Amalkan. Jelas, dari mana? Dari ulama. Siapa yang mengerjakan? Yang kami lihat Habib Salma Syatiri, semua banyak ulama di sana mengerjakan. Jelas? Jadi amalan orang Lombok kita lihat dia itu ada semuanya, dia ada amalan itu. Di sana di Yaman dia mirip, banyak miripnya di sana. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Bapak-bapak, tidak ada pertanyaan? Silakan Pak, depanan dikit. Depan. Jangan mic-nya. Jangan mic-nya, orangnya saja depan. Jangan mic-nya, orangnya. Jangan mic-nya, orangnya depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dulu Pak, itu orang yang mau bertanya. Silakan depanan dikit. Nah, depanan dikit. Depanan dikit. Depan. Masa saya harus ke sana, saya gendong. Silakan Pak. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Seorang muadzin sekarang Seorang apa? Seorang Muadzin. sekarang ini kalau di azan itu dilakukan. Apa? Diagolkan. Diagolkan. Ada namanya di marka azan laduros, azan ladu, dan sebagainya. Itu Ros ini saya nggak ngerti. Azan itu dianjurkan datar, tidak boleh kurang bagus tamtid. Apa tamtid? Turun naik. Hayya 'alas shalah. Gitu tuh. Nah itu makruh. Namanya tamtid. Tamtid. Kalau memang dasar suaranya bagus, hayya 'alas shalah. Nah dia naik dikit. Bukan dia begini, turun naik itu nggak boleh. Jelas? Makruh. Hayya 'alas shalah. Dia gerakkan mulutnya. Jadi keluar separuh. Nah itu makruh. Jelas? Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang paling afdal jadi imam yang gimana? Apa? Yang jadi imam yang paling afdal. Siapa orang yang paling afdal menjadi imam adalah orang yang ngerti ilmu fikih dan paling banyak hafalan Qur'annya. Jelas? Yang ngerti ilmu fikih tentang sholat, paling banyak hafalan Qur'annya, paling bagus bacaan Qur'annya. Jelas? Itulah yang berhak, yang paling afdal menjadi apa? Imam, dengan syarat dia orang asli sana. Kalau dia tidak ngerti ilmu fikih sholat, lalu dia bacaannya tidak beraturan, lebih bagus dia jadi makmum kalau ada yang lebih afdal di sana, walaupun umurnya lebih muda daripada dia. Nah masalah umur nanti dia ada urutannya, nomor 5 kalau nggak salah saya. Ada urutan kriteria yang menjadi imam. Yang pertama afqah, paling ahli fikih. Yang kedua aqra, paling bagus bacaan Qur'annya. Nanti ada urutannya sampai-sampai pakaian yang paling putih. Misal Pak siapa namanya? Pak siapa? Pak Saiful. Misal Pak Saiful. Pak Saiful sama imam. Sama-sama hafal Quran, sama-sama alumni Mesir. Jelas, sama semua. Tapi imam yang satu ini baju biru.
Pak Saiful baju putih. Mana yang paling afdal? Yang pakai baju putih. Sampai pakaiannya pun dilihat. Tapi kalau dia kalah dari awal, dia alim, dia saleh, dia afqah, ahli fikih, hafal Quran. Walaupun pakaiannya warnanya beda, tetap dia lebih afdal dengan syarat jangan pakaiannya buka aurat. Jelas? Jelas apa tidak? Iya. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Cukup ibu-ibu, besok insyaallah kita sambung kembali lagi di pengajian ibu-ibu yang akan datang. Insyaallah besok pengajian ibu-ibu pada salatul asar. Semoga kita diistiqomahkan sama Allah. Ya Rabbana li'annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghfir li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين عجما آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا بالحساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه أفضل